Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan flowchart sistem rumah sakit yang telah kami buat. Sebelum pada pembahasan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang, diantaranya ada Nur Anissa, yang kedua Nur Anissa, yang ketiga Nur Faika Arsan, yang keempat Orpa Iwa, dan yang kelima ada Sulfah Nur. Saya, Nur Faika Arsan, akan mewakili dari anggota yang lain untuk mempresentasikan flowchart sistem rumah sakit yang telah kami buat. Baik, langsung saja teman-teman bisa lihat gambar pada layar bawah ini yang disebut flowchart system. Flowchart sistem rumah sakit yang telah kami buat ini menggunakan beberapa simbol, yakni yang pertama ada terminator, yang kedua ada proses, yang ketiga ada input, yang keempat ada decision, yang kelima ada konektor, serta membuat beberapa kolom atau bagian di dalamnya. Pada bagian pertama terdapat super admin. Super admin ini sendiri memiliki tingkat akses tertinggi untuk seluruh fungsi dalam sebuah akun. Dalam artian, sebuah admin ini yang mengendalikan kunci sehingga nanti pada saat login bisa terbuka atau masuk. Kemudian memulai, lalu menjadi proses login pengguna. Setelah itu lanjut membuat user dan password kepegawaian. Kemudian kita akan kembali login pengguna pada bagian atau kolom kepegawaian. Setelah itu kita menginput data pegawai, lalu akan memproses saat memasukkan jabatan, shift, dan lain-lain. Selanjutnya pada konektor nomor 1, kita akan masuk pada bagian admin, input username dan password. Lalu muncul decision, kita memilih akan masuk kemana. Jika ke tata usaha maka ya, jika tidak ingin ke bagian PMIC maka ya, jika tidak maka akan kembali ke awal. Jika ingin ke TPPRJ maka ya, jika tidak maka akan kembali ke awal. Jika ingin ke poli umum maka ya, jika tidak akan kembali ke awal. Jika ingin ke poli gigi maka ya, jika tidak ingin maka akan kembali ke awal. Jika ingin ke poli THT maka ya, jika tidak maka akan kembali ke awal. Jika ingin ke IGD maka ya, jika tidak maka kembali ke awal. Jika ingin ke rawat inap maka ya, jika tidak kembali ke awal. Jika ingin ke pemeriksaan penunjang maka ya, jika tidak maka akan kembali ke awal. Jika ingin ke ruangan operasi maka ya, jika tidak akan kembali ke awal. Jika ingin ke ICU maka ya, jika tidak akan kembali ke awal. Jika ingin ke ruang jenazah maka ya, jika tidak ingin kembali ke awal. Jika ingin ke apotik maka ya, jika tidak maka akan kembali ke awal. Jika ingin ke kasir maka ya, jika tidak maka akan kembali ke awal. Selanjutnya ada bagian tata usaha. Pada bagian ini kita akan memulai login, lalu akan menginput data tata usaha, kemudian terjadi proses untuk alat kesehatan dan perlengkapan lainnya. Lalu ada bagian PMIC. Pada bagian ini kita akan login terlebih dahulu. Lalu input data diagnosa, input data tindakan, kemudian akan terjadi proses assembling, coding, indexing, dan filling. Lalu ada bagian TPPRJ. Pada bagian ini kita akan login terlebih dahulu. Terdapat decision, di mana jika pasien baru maka ya, selanjutnya akan menginput data pasien baru lalu dibuatkan nomor rekam medis baru dan berkas rekam medis. Jika pasien lama maka tidak. Langsung dicarikan nomor rekam medisnya di bagian filling. Terdapat decision lagi, pasien lama ataupun baru akan menuju ke poli tujuan.
Jika ke poli umum maka ya, jika tidak akan kembali ke awal. Jika ke poli gigi maka ya, jika tidak akan kembali ke awal. Jika poli THT maka ya, jika tidak akan kembali ke awal. Jika ke IGD maka ya, jika tidak akan kembali ke konektor A, di mana konektor A itu adalah bagian apotik. Lalu ada bagian umum, poli umum. Pada bagian ini kita akan memulai login, lalu terjadi proses data diagnosis dan proses data tindakan. Selanjutnya terdapat decision, apakah pasien tersebut akan dirawat inap? Jika ya, maka akan ke bagian rawat inap. Tapi jika tidak, maka ada konektor simbol B yang mengarah ke bagian apotik. Poli umum juga bisa langsung ke pemeriksaan penunjang. Lalu ada bagian poli gigi. Pada bagian ini kita akan memulai login, lalu terjadi proses data diagnosis dan proses data tindakan tersebut akan dirawat inap. Jika ya, maka ke bagian rawat inap. Tapi jika tidak, maka ada konektor simbol C yang mengarah ke bagian apotik. Lalu ada bagian poli THT. Pada bagian ini kita akan memulai login. Lalu terjadi proses data diagnosis dan proses data tindakan. Selanjutnya terdapat decision. Apakah pasien tersebut akan dirawat inap? Jika ya, maka ke bagian rawat inap. Tidak, maka ada konektor simbol D yang mengarah ke bagian apotik. Lalu ada bagian IGD. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih triase, proses data diagnosa, proses data tindakan, terdapat decision laboratorium. Jika ya, maka ke konektor 11, di mana konektor 11 itu bagian pemeriksaan penunjang. Tapi jika tidak, kembali ke awal. Lalu ada juga decision ruangan operasi. Jika ya, maka ke konektor 12. Di mana konektor 12 itu, jika tidak, maka kembali ke awal. Kemudian terdapat bagian ruang operasi. Kemudian terdapat decision rawat inap. Jika ya, maka ke konektor 9, di mana konektor 9 itu adalah bagian rawat inap. Tapi jika tidak, maka ke konektor E, yaitu maka ke konektor A, yaitu apotik, atau bisa langsung ke konektor 15, yaitu kasir. Karena biasanya ada pasien yang datang bagian IGD hanya untuk meminta surat keterangan berbadan sehat. Lalu ada bagian TPP 2RI. Pada bagian ini kita akan login terlebih dahulu. Terdapat decision, di mana jika pasien baru, maka ya, selanjutnya akan menginput data pasien baru, lalu dibuatkan nomor rekam medis baru dan berkas rekam medis. Jika pasien lama, maka tidak, langsung dicarikan nomor rekam medisnya bagian filling. Pada bagian filling, terdapat decision lagi, pasien lama ataupun baru akan menuju ke poli tujuan. Nggak ada decision. Lalu ada bagian TPP RI. Pada bagian ini, kita akan login terlebih dahulu. Terdapat decision, di mana jika pasien baru, maka ya, selanjutnya akan menginput data pasien baru, lalu dibuatkan nomor rekam medis baru dan berkas rekam medis. Jika pasien lama, maka tidak, langsung dicarikan nomor rekam medisnya pada bagian filling. Selanjutnya, menuju ke konektor 10. Di mana ada bagian rawat inap. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih dahulu, lalu proses ruang perawat.
terdapat decision laboratorium. Jika ya, maka ke konektor 11, di mana konektor 11 itu bagian pemeriksaan penunjang. Tapi jika tidak, kembali ke awal. Lalu ada juga decision ruang operasi. Jika ya, maka ke konektor 12, di mana konektor 12 itu jika tidak, maka kembali ke awal. Kemudian terdapat bagian ruang operasi. Kemudian terdapat decision ruang jenazah. Jika ya, maka ke konektor 14, di mana tapi jika tidak, maka ke konektor F, yaitu apotik. Lalu ada bagian pemeriksaan penunjang. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih dahulu, lalu proses pemeriksaan laboratorium, terdapat decision rawat inap. Jika ya, maka ke konektor 10, di mana konektor 10 itu bagian rawat inap. Tapi jika tidak, maka ke konektor A, di mana ke konektor G, di mana konektor G itu adalah ke bagian apotik. Lalu ada bagian ruang operasi. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih dahulu, lalu proses tindakan operasi. Terdapat decision membaik. Jika ya, maka ke konektor 13, di mana konektor 13 itu bagian ICU. Tapi jika tidak, maka ke konektor 14, di mana konektor 14 itu adalah ruang jenazah. Lalu ada bagian ICU. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih dahulu, lalu proses data tindakan observasi. Terdapat decision membaik. Jika ya, maka ke konektor 10, di mana konektor 10 itu bagian rawat inap. Tapi jika tidak, maka ke konektor 14, di mana konektor 14 itu adalah ruang jenazah. Lalu ada bagian ruang jenazah. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih dahulu, lalu proses data kematian. Lalu ke konektor 15, di mana 15, di mana konektor 15 ini adalah kasir. Lalu ada bagian apotik. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih dahulu, lalu proses data obat, lalu ke konektor 15, di mana konektor 15 ini adalah kasir. Yang terakhir ada kasir. Pada bagian ini seperti biasa, login terlebih dahulu, lalu proses transaksi pelayanan, lalu selesai. Terima kasih, itu adalah presentasi flowchart sistem dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kemarin Bapak suruhan di Bapak? Kemarin Pak disuruh Ki melakukan konektor, tambahkan tanda panah di sini di konektornya. Terus di bagian poli umum itu kan sebenarnya kemarin ini input seharusnya proses, karena yang hanya menginput itu bagian kemika begitu. Jadi kamu poli itu harus yang proses. Di poli umum, Iya. poli gigi sama THT. Terus yang di poli umum juga itu dihubungkan ke IGD Jadi poli umum sama ini ya. Terus ke IGD. IGD. Terus kan ini IGD untuk flowchart terakhirnya ini, perjalanan terakhirnya ini ada konektor 15 di konektor 15 itu kan apa kolom kasir. Nah, toh kenapa ditambahkan? Karena kan biasanya ada itu pasien biasanya datang ke IGD tidak ji untuk berobat, cuma minta ji surat keterangan sehat.
tuh. Ya. 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 Oke. Apa lagi, Dek? Terus itu TPR 2RI pakai laptop. Kalau itu dia di mana tuh? Di poli umum, poli gigi, sama poli THT itu kan sebenarnya ada bagian labnya, ada. Kenapa bisa ada lab baru? Kenapa tidak ada rawat inap? Menanyakan kemarin Bapak seharusnya ada rawat inapnya karena iya baru lab, karena kan biasanya ada pasien yang mau dioperasi misalnya. Kalau ke poli THT mau operasi telinga otomatis harus dirawat inap dulu toh. Jadi harus ada rawat inapnya, decision rawat inapnya. Tapi apa dulu? Jadi diganti lab. Iya, di rawat inap. Nanti kalau misalnya ke rawat inap ini kita tambahkan misalnya konektornya nomor 10, konektor nomor 10 ini rawat inap. Terus ada di situ nanti decision labnya. Iya. Toh decision rawat inapnya. Tapi apa dulu? Jadi diganti lab. Iya, di rawat inap. Nanti kalau misalnya ke rawat inap ini kita tambahkan misalnya konektornya nomor 10, konektor nomor 10 ini rawat inap. Terus ada di situ nanti decision labnya. Iya. Minta tolong dulu Nur Anissa tambahkan, ganti dulu decisionnya di sini. Setelah itu diapakan lagi? Terus yang di daftar ada cerita kan ini ada BRM. Jadi BRM itu kan gambar dari long filing, jadi harus ditambahkan di sini filingnya. Iya. Tambahkan itu. Iya. Jadi begini hasilnya. Karena memang yang kemarin yang laporan Pak itu kan hanya itu toh. Jadi bisa diperbaiki ke yang Yang di bagian kasir itu gimana? Bagian kasir. Ini juga berarti kan kemarin Bapak bilang kasih beda sendiri apotek, karena kan setiap Iya. kolomnya kan ada semua yang yang menuju ke apotek, Iya. ke situ semua, jadi lebih Bapak bagusnya dibedakan diganti jadi yang Jadi konektornya diganti ini. Jadi konektor awal saja. Berarti diubah juga di sini dong, di kolom-kolom yang ada di situ. Iya. Supaya kan jelas kita yang ke terakhir itu tujuannya kemana. Oke. Iya. Ini